Selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan, saya Asti Sundari dari X2. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang kesetaraan gender. Tujuan pembuatan video saya adalah untuk memenuhi tugas sejarah dari guru mapel sejarah saya, yaitu Ibu Sriyanti. Jadi, kesetaraan gender dikenal juga sebagai keadilan gender. Adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati. Ini adalah salah satu tujuan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (PBB) yang berusaha untuk menciptakan kesetaraan dalam bidang sosial dan hukum, seperti dalam aktivitas demokrasi dan memastikan akses pekerjaan yang setara dan upah yang sama. Dalam praktiknya, tujuan dari kesetaraan gender ini adalah agar tiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam masyarakat. Tidak hanya dalam bidang politik, di tempat kerja, atau bidang yang terkait dengan kebijakan tertentu, untuk menghindari komplikasi. Kesetaraan gender penting demi menjunjung persamaan hak sebagai manusia antara perempuan dan laki-laki, juga untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi, kekerasan, serta pelecehan yang sering dialami perempuan. Contoh kesetaraan gender bagi perempuan apa aja ya? Perempuan berhak diperlakukan adil dan sama di ruang publik, mulai dari hal sederhana sampai hal yang lebih kompleks. Intinya adalah tidak ada penindasan bagi kaum perempuan untuk semua hal. Contohnya seperti posisi di masyarakat sama dengan laki-laki. Perempuan tidak disubordinasi oleh laki-laki di masyarakat, walaupun masih ada kasus di mana posisi perempuan tidak terlalu penting dalam masyarakat. 2. Mendapatkan kesempatan pendidikan formal setinggi-tingginya. Pada masa kini, perempuan memiliki akses yang sama untuk sekolah setinggi mungkin, seperti contoh beberapa selebritas perempuan yang menempuh pendidikan hingga jenjang S2 dan S3. Kenyataan ini juga bisa kita lihat secara keseluruhan, perempuan sudah diperbolehkan menempuh pendidikan formal sampai tingkat tertinggi. 3. Tidak diperlakukan kasar. Perempuan seringkali menjadi objek, bukan subjek, oleh laki-laki yang melakukan kekerasan. Hal ini bisa terjadi dalam lingkup rumah tangga dan hubungan pacaran. Bahkan, dalam kasus pelecehan seksual pun sering dilakukan kekerasan fisik terhadap perempuan. Tentu ini merupakan melanggar hak seseorang untuk diperlakukan baik oleh sesama. Perempuan dan laki-laki tetap harus memiliki kesetaraan, keadilan satu sama lain. Tidak diperlakukan kasar sudah menjadi wujud kesetaraan gender maupun kesetaraan seksual. 4. Mendapatkan ruang untuk berpolitik. Perempuan masa kini sudah menempati posisi di bidang pemerintahan, birokrasi, dan politik. Hal ini sudah menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan kesetaraan gender. Namun mungkin saja posisi pejabat perempuan untuk adil dalam membuat kebijaksanaan masih kurang diperhatikan. Tidak hanya itu, perempuan juga berhak untuk menjadi seorang pemimpin organisasi bahkan negara. 5. Memiliki hak kepemilikan yang sama. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak kepemilikan yang sama. Hukum perdata di Indonesia menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak kepemilikan yang sama. Meski begitu, tak sedikit masyarakat yang menganggap kesetaraan gender merupakan tindakan atau kampanye dalam menomorsatukan perempuan. Hal ini disebabkan kurangnya sumber informasi dan pengetahuan seputar kesetaraan gender di kalangan masyarakat. Padahal, pengetahuan mengenai kesetaraan gender penting untuk diketahui, dipahami, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Oleh karena itu, kesadaran tentang isu kesetaraan gender merupakan hal yang perlu dicapai. Selain karena hal-hal yang telah disebutkan, kesetaraan gender memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Menghapus segala bentuk kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi yang sering dialami perempuan. 2. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi yang kerap terjadi di rumah tangga maupun lingkungan kerja. 3. Mendapat hak atas kepemilikan suatu barang. 4. Memiliki hak atas pendidikan yang sama. 5. Memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. 6. Menghargai perawatan yang tidak dibayar dan mempromosikan tanggung jawab domestik bersama. Kesimpulannya, kesetaraan gender penting demi menjunjung persamaan hak sebagai manusia antara perempuan dan laki-laki, juga untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi, kekerasan, serta pelecehan yang sering dialami perempuan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.